Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Berapa hari saya jarang membuat video ya, karena suara saya sedang diporsir habis-habisan dalam rangkaian training. Ini besok juga mau ada training lagi, sehingga suaranya serak gitu. Ini sudah agak recover ya. Kemarin-kemarin itu buat nyanyi aja tuh rasanya kepaksa banget gitu. Mudah-mudahan ini sudah mulai membaik. Dan pada kesempatan kali ini saya mau membahas tema judulnya doa dan kepantasan. Banyak orang yang mengira bahwa setiap doa itu semacam kita dapat gratisan dari apa yang kita doakan, dalam konteks kita mempersempit arti doa menjadi sesuatu yang isinya itu memohon atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, banyak yang mengira bahwa setiap doa itu ya gratisan saja, tidak ada satu syarat apapun. Tapi ada sedikit orang yang mulai menyadari bahwa setiap doa memiliki konsekuensi, memiliki satu syarat-syarat supaya kita disesuaikan, dipantaskan sehingga layak untuk bisa menerima, pantas menerima apa yang kita minta itu. Nah, saya kasih contoh sederhana ya. Misalnya kita nggak bicara dengan Tuhan dulu, kita bicara antar manusia, karena logikanya jadi lebih sederhana. Kalau misalkan Anda minta baju ukuran L kepada saya sebagai seorang penjual baju misalnya, saya punya stok baju banyak. Nah, Anda memaksakan, pokoknya doa Anda atau permintaan Anda kepada saya adalah Anda minta baju ukuran L. Sementara saya tahu bahwa Anda itu tidak pas ukuran L, ya. Entah karena ukuran badan Anda terlalu kecil ya, atau ukuran badan Anda terlalu besar ya, sehingga nanti kesempitan atau kelonggaran. Jadi antara dua itu, intinya Anda pasnya itu bukan L sebetulnya. Jadi, dan Anda tidak sadar diri misalnya, pokoknya saya mintanya L, dan Anda tidak sadar diri. Nah, sehingga saya bisa aja nanya kepadanya, beneran nih minta L gitu loh, kamu badannya kecil loh, nanti kelonggaran loh gitu kan, atau badanmu itu kegedean loh, nanti kesempitan loh gitu loh, pokoknya L kan gitu ya. Apa yang akan terjadi? Ada dua opsi. Pertama, ya sudah saya kasih aja kepada Anda, sakarepmu ya, mau kesempitan silahkan, mau kelonggaran silahkan. Dan tentunya nanti Anda akan mengalami hal-hal yang kalau Anda nggak sadar ya, nggak sadar diri, ya sempit gimana sih gitu loh, ya kan? Atau ya kok kedodoran gitu. Dan Anda akan, bukan hanya Anda saja yang tidak bisa menerima diri Anda, teman-teman Anda mungkin akan mengolok-olok Anda karena menggunakan pakaian yang terlalu sempit atau terlalu longgar. Dan Anda di situ merasakan satu persoalan. Dan Anda merasa hidup ini tidak adil. Wah. Nah, kalau Anda sadar diri, sebenarnya sederhana solusinya ketika Anda menerima baju kekecilan, maka anggap ini tidak bisa tukar tambah ya. Maka usaha yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana mengecilkan ukuran tubuh Anda. Diet gitu ya, atau Anda mengontrol nafsu makan Anda dan sebagainya. Atau kalau bajunya terlalu besar ya, Anda punya banyak opsi ya, bisa gedein badan, atau bajunya itu Anda modal dikit untuk dibawa ke tailor ya, untuk di tukang jahit gitu, untuk disesuaikan dengan ukuran tubuh Anda. Ada upaya-upaya tambahan, ada untuk disesuaikan. Jadi intinya panjang akhirnya kan. Nah, seharusnya kesadaran sadar diri seperti ini itu dimulai dari awal. Jadi gue nih ukurannya L gitu loh, ya sepantasnya saya mintanya ukuran L gitu loh. Tapi sebenarnya gini, itu kan karena antar manusia. Kalau hubungannya dengan Tuhan itu maha tahu, maha mengerti, maha sayang, maha cinta. Sehingga ketika Anda minta L, ya, itu mungkin ya, saya sok tahu nih ya, mungkin ditunggu dulu Anda sadar nggak sih permintaan Anda tuh nggak matching sebenarnya, nggak pantas Anda minta L itu. Nah, karena nggak sadar-sadar, karena sayang banget jangan sampai nih permintaan dikabulkan tapi Anda nanti kesempitan atau kedodoran bajunya, Tuhan sangat sayang, maka diciptakanlah satu proses mekanisme kehidupan sehingga Anda dipaksa untuk tubuhnya jadi lebih kecil kalau Anda kegedean, atau Anda tubuhnya jadi lebih gede, atau bagaimana ceritanya, pokoknya intinya adalah jadi pas ukurannya itu. Nah, katakanlah kita ambil contoh, misalkan badan Anda kegedean ya, kegemukan misalnya, kemudian
supaya pas, otomatis kita ambil opsi misalnya Anda kudu dikecilin nih. Maka misalkan salah satu cara Anda bisa badannya lebih kecil, Anda harus diet. Maka diciptakanlah salah satu mekanisme karena Anda nggak mau diet, akhirnya kehidupan tuh membuat Anda jadi nggak selera makan gitu loh. Entah gimana, kenapa ya aku nggak doyan makan gitu loh ya. Dan Anda mengira diri Anda bermasalah atau sakit. Atau Anda sering menemukan momen di mana Anda harus dipaksa berolahraga. Anda disuruh mertua angkut-angkut barang lah. Anda diminta istri untuk bantu-bantu ngepel, nyuci, naik turun tangga atau apapun. Atau Anda sering ketemu anjing galak sehingga Anda dipaksa untuk berlari sangat jauh. Dan ujung-ujungnya tanpa disadari selama proses itu berlangsung membuat banyak kalori di tubuh Anda terbakar, lemak di tubuh Anda terbakar, ya, sehingga ukuran badan Anda ternyata suatu saat itu jadi pas dengan baju yang Anda minta. Jadi kadang proses kehidupan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda itu meminta baju kepada Tuhan ya, memohon doa, maka Anda akan dipantaskan dengan cara-cara yang kalau kita sejak awal tidak sadar diri, kita akan merasa bahwa kita sedang diberikan musibah. Aku kok minta kehidupanku lebih baik, kenapa aku kayak disiksa sama Tuhan gitu loh. Nah, akhirnya kita nyalain Tuhan. Nah, sadar diri supaya kita meminta yang pantas, atau kita maksain meminta yang kita belum pantas, tapi siap-siaplah untuk dipantaskan. Nah, banyak orang nih nggak sadar diri seperti ini loh. Sehingga misalnya kalau kita tanya kepada yang belum menikah misalnya, kamu pengen jodoh seperti apa? Ya, kalau yang wanita ya pengen jodoh yang cowok yang ganteng, cowok yang pinter, kaya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang yang cowok, ditanya misalnya, kamu pengen jodoh seperti apa? Ya, pengen yang cantik, pengen yang pinter masak, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dengan segala kualitas yang sangat sempurna. Nah, pertanyaan yang sebetulnya wajib ditanyakan ke diri sendiri sebagai bentuk sadar diri adalah, saya sebenarnya sudah pantas belum nggak sih ketemu jodoh seperti itu? Nah, ketika fokusnya itu pada kepantasan, maka otomatis kehidupan ngerti kok Anda memang pantas gitu loh. Nah, sekarang kalau Anda memaksakan diri, maka jangan heran juga. Makanya sering kan kita lihat ada orang yang dia menderita dengan pasangannya gitu loh. Sampai suatu titik dia mengalami suatu perubahan kesadaran, pasangannya berubah. Nah, itu sebenarnya kenapa pasangan ini jadi begitu, padahal dulu adalah pasangan ini diidam-idamkan datangnya. Karena memaksakan pakaian yang memang ukurannya nggak pas. Lalu ya karena dipaksa diminta, Anda diproses sehingga supaya jadi pas dengan Anda. So, teman-teman semua, bagi Anda yang belum terlanjur meminta yang tidak pantas, sadar diri di awal. Bagi Anda yang sudah terlanjur meminta hal-hal yang sebetulnya Anda belum pantas, dan Anda merasakan satu kesulitan dalam hidup, merasakan proses-proses kehidupan itu begitu fluktuatif yang membuat emosi Anda juga teraduk-aduk naik turun ya, ada badai-badai, ombak-ombak, tsunami perasaan ya nggak karu-karuan, maka sadarilah bahwa Anda sedang dipantaskan supaya pas dengan pakaian yang pernah Anda minta dalam hidup Anda. Kira-kira kayak gitu ya, walaupun tetap ya Tuhan lebih ngerti ya. Tapi saya punya prinsip apa yang kita bisa duga bagaimana sikap Tuhan terhadap kita, itu rada mirip-mirip benang merahnya ketika antara kita dengan manusia. Dari situ logikanya kita bisa tarik kepada yang lebih tinggi, meskipun pasti tidak sama persis. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.